Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Mari Bercerita bersama saya Revi Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafasya Ahmad. Sepertinya Rafasya ini mulai mengantuk. Kita coba cerita apakah Rafasya ini akan tertidur mendengar cerita atau makin melek atau bahkan marah-marah atau bahkan cerewet. Kita tes. Ya, ngantuk ya. Ya, coba Abi ini ya, bacakan cerita ya. Kita lanjutkan membaca cerita buku anak Islam yang berjudul Kisah-kisah Fantastis dalam Al-Quran karya Yani Suryani dan kawan-kawan. Kisah selanjutnya adalah kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang terjadi ratusan tahun lalu. Kisah ini menceritakan 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Pada masa itu, Syam diperintah oleh seorang gubernur yang bernama Dakianus. Dakianus adalah seorang penyembah berhala. Ia menyebar mata-mata ke seluruh penjuru negeri Syam untuk memata-matai rakyatnya yang tidak menyembah berhala. Jika menemukan ada penduduknya yang tidak menyembah berhala, Dakianus akan menyeret mereka ke alun-alun dan menyiksanya. Suatu hari, Gubernur Dakianus mengadakan pesta besar. Ia memerintahkan seluruh rakyatnya untuk hadir dan bersenang-senang di istananya. Ketika hari pesta itu tiba, Dakianus dengan gagah duduk di hadapan berhala dan menyembahnya. Kemudian Dakianus duduk di singgasananya dan memperhatikan satu persatu rakyat dan menterinya menyembah berhala. Tiba-tiba, Dakianus terlihat gelisah. "Menteri, aku tidak melihat Martius dan Nairawis. Kemanakah mereka?" tanya Dakianus. "Saya tidak tahu, Tuan," jawab menterinya. "Mungkin mereka sedang dalam perjalanan. Jika mereka tidak datang, aku akan menyiksa mereka," kata Dakianus marah. Tak lama kemudian, datanglah Martianus dan Nairawis. Mereka beralasan bahwa Martius sakit dan sedang diobati oleh Nairawis. Dakianus pun memaafkan mereka dan menyuruh mereka segera menyembah berhala dan memberikan sesembahan. Martius dan Nairawis pun menyembah berhala dengan rasa enggan dan memberikan sesembahan perak. Melihat Martius dan Nairawis, Dakianus berbisik pada menterinya, "Lihat, mereka berdua tidak khusyuk menyembah berhala. Rendah sekali iman mereka." Untunglah sang menteri dapat memberikan jawaban yang melegakan sehingga Martius dan Nairawis tidak dihukum oleh Dakianus. Namun, Dakianus bertekad akan tetap menyelidiki Martius dan Nairawis. Sementara itu, diam-diam Martius dan Nairawis meninggalkan pesta. Martius dan Nairawis kembali ke rumahnya. Namun, di rumahnya mereka dimarahi oleh ayahnya karena perbuatan mereka yang tidak khusyuk menyembah berhala. Ayah Martius dan Nairawis adalah pejabat tinggi istana Dakianus. Suatu hari Dakianus memecat Kaludius, salah seorang menteri kepercayaannya. Kaludius adalah ayah Nairawis. Karena sakit hati, Kaludius melakukan pemberontakan. Namun ia berhasil dikalahkan oleh tentara Dakianus. Kaludius pun dibawa ke Romawi untuk dihukum. Sementara itu,
Dakianus makin bertindak semena-mena. Ia makin ketat mengawasi rakyatnya yang tidak mau menyembah berhala. Sementara itu, Martius Nerawis, Masak Laminaya, Kalus, Kartomis, dan Dainamus bersepakat untuk pergi meninggalkan negeri mereka. Mereka tidak tahan dengan pemerintahan Dakianus yang kejam. Ternyata ada mata-mata Dakianus yang mengetahui bahwa mereka berenam sudah lama tidak menyembah berhala. Dakianus marah besar. Ia memerintahkan para tentaranya untuk mencari Martius dan teman-temannya. Kabar ini pun sampai ke telinga Martius. Akhirnya Martius dan teman-temannya sepakat untuk melarikan diri ke daerah Ar-Rakim. Di perjalanan, mereka beristirahat sebentar di sebuah gubuk yang terdapat di perbatasan negeri. Tiba-tiba dari dalam gubuk itu keluar seorang laki-laki. "Siapakah kalian dan dari mana asal kalian?" tanya laki-laki itu. "Kami lari dari negeri kami untuk mencari tempat yang tenang agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Martius. "Kalian dari negeri Dakianus yang kejam?" tanya laki-laki itu lagi. "Benar, kamu siapa?" tanya Martius. "Namaku Yamlika. Dulu aku tinggal di negeri itu juga. Aku sudah tidak tahan tinggal di sana. Dakianus menyuruhku untuk menyembah berhala, tapi aku tidak mau. Ia menyuruh tentaranya untuk membunuhku dan merampas hartaku. Akhirnya aku pergi dari negeri itu," jawab laki-laki itu. "Kalau begitu, ikutlah bersama kami. Kami akan pergi jauh ke tempat yang tidak terlihat oleh Dakianus. Bawalah serta anjingmu itu," ajak Nairawis. Pergilah mereka bertujuh bersama anjingnya yang bernama Khitmir. Mereka tiba di sebuah gua di kawasan Ar-Rakim. Di situ mereka berniat untuk beristirahat sejenak. Mereka terus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah menidurkan mereka sampai 300 tahun lamanya. Waktu terus bergulir. Kini Syam diperintah oleh seorang gubernur yang saleh. Gubernur ini mengajak rakyatnya untuk menyembah Allah. Sementara itu, di dalam gua, anjing Khitmir terbangun oleh sinar matahari yang masuk lewat celah-celah gua. Ia heran melihat tubuhnya yang ditumbuhi bulu yang sangat lebat dan terlihat menyeramkan. Anjing itu pun membangunkan tuannya dengan menggonggong. Mereka semua pun terbangun. Alangkah kagetnya mereka melihat diri mereka sendiri. Kuku-kuku mereka panjang tak terurus. Rambut mereka pun sangat panjang sampai melebihi tinggi badannya. Padahal ketika tertidur, dulu rambut mereka pendek. Mereka semua saling bertanya keheranan. "Memangnya berapa hari sih kita tertidur?" tanya salah seorang di antara mereka. "Mungkin sehari atau setengah hari," jawab yang lain. "Tapi kok rambut kita sampai seperti ini?" tanya yang lain lagi. "Hanya Allah yang tahu berapa lama kita tertidur," jawab yang lain. Mereka merasa perut mereka mulai keroncongan. Akhirnya Masak Laminaya dan anjing Khitmir pergi ke pasar untuk membeli makanan. Masak Laminaya ini nama orang ya. Orang-orang di pasar memperhatikan mereka karena mereka terlihat seperti monster. Setelah mendapatkan makanan yang diinginkan, Masak Lamia pun memberikan uang pembayaran. Namun, si pedagang tidak mau menerima uang dari Masak Lamia karena uang itu sudah tidak dipergunakan lagi. Pedagang itu keheranan melihat uang dari Masak Lamia. Masak Lamia pun bersikuku bahwa uang itu memang uang asli yang biasa digunakan di pasar. Keributan pun terjadi sehingga Masak Lamia dibawa ke kantor gubernur. Awalnya Masak Lamia ketakutan karena ia menyangka Dakianus masih menjadi gubernur di wilayah itu. Namun
Ketakutannya hilang ketika melihat tidak ada berhala di depan istana. Terlebih lagi ternyata gubernur yang sekarang sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masak Lamia pun menceritakan kejadian yang menimpanya. Berarti kamu adalah salah satu pemuda yang melarikan diri dari Dakianus? Tanya gubernur. Masak Laminaya pun mengiyakan. Pantas saja kisah hilangnya kalian terus dibicarakan orang sampai saat ini. Padahal Dakianus memerintah negeri ini 309 tahun yang lalu, kata gubernur itu. Masak Laminaya tersungkur bersujud mendengar penjelasan gubernur itu. Maha suci Allah yang telah menunjukkan kuasanya. Gubernur meminta Masak Laminaya untuk menjemput teman-temannya karena situasi sudah aman. Justru sekarang rakyat negeri itu tidak boleh menyembah berhala. Masak Laminaya bersama gubernur dan tentaranya menuju ke Gunung Ar-Rokim. Tempat para pemuda itu menunggu Masak Laminaya di sebuah gua. Masak Laminaya pun menceritakan kejadian yang dialaminya. Ketujuh pemuda itu bersujud kepada Allah yang telah menunjukkan kekuasaannya kepada mereka. Nah, kisah ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Alhamdulillah kita sudah selesai menceritakan kisah pemuda Ashabul Kahfi. Nah, kita lihat. Jeng. Nah, berarti worth it ya kalau kita menceritakan ke anak sebuah cerita, insya Allah bisa menidurkan anak. Tapi nggak tahu ya apakah semua anak bisa, ya mungkin nggak semuanya sih, tapi Rapasya ini salah satu contohnya. Nah ini dia tidur tuh, dengerin cerita, mungkin karena ngantuk banget kali ya. Ya alhamdulillah, nah, Rapasya sudah tertidur juga. Semoga bermanfaat, semoga dapat diceritakan ke teman-teman yang lain cerita ini. Kami sudahi konten Mari Bercerita. Saya Refrion Ahmad dan Ibrahim Rapasya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.